Allah yang di dalam Bible sendiri tertulis Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Dan dari keturunanmu lah Ibrahim, maka seluruh bangsa di bumi ini akan diberkati karena engkau telah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Kejadian pasal 22 ayat 18 ini adalah nubuat akan lahirnya seorang nabi dari keturunan Ismail alaihissalam. Dan keturunan Ismail alaihissalam itu adalah bangsa Arab. Rasa halu Ustadz ini sangat begitu mendalam hingga ia tidak bisa membedakan personalitas diri seseorang. Ia mengatakan bahwa Kejadian 22 ayat 18 dari Bible, yaitu kitab suci Kristen, merupakan nats nubuatan bagi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah demikian adanya? Pembahasan. Pasal Kejadian 22 ayat 18 ini berbunyi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Dengan pernyataan Ustadz ini, ada permasalahan yang timbul hingga memerlukan penjelasan lebih lanjut, di antaranya. Nats Kejadian 22, adalah kisah antara Abraham dengan Ishak. Bukan Nabi Ibrahim dengan Ismail. Naskah ini menceritakan tentang ujian Tuhan kepada Abraham dengan memintanya mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, sebagai kurban bakaran di tanah Moria. Sebagai latar belakangnya, mari kita lihat beberapa ayat sebelum pasal Kejadian 22 ayat 18 ini yaitu. Pasal 22 ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ketika Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kurban bakaran itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru. Pasal 22 ayat 12 lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Pasal 22 ayat 13 lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sekali lagi malaikat Tuhan berseru. Pasal 22 ayat 16 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Pasal 22 ayat 17 maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dari uraian beberapa nats sebelum pasal Kejadian 22 ayat 18 ini, tergambar dengan sangat jelas bahwa kisah itu adalah menyangkut ujian Tuhan pada Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tidak ada kata Ismail di perikop ini bahkan jika dimaknai setiap maksud paragraf kisahnya, tidak ada makna tersirat yang memberi petunjuk nubuatan untuk seseorang selain kepada anak Abraham bernama Ishak. Bible dengan sangat tegas berkata bahwa kisah Kejadian 22 adalah kisah antara Abraham dengan anaknya bernama Ishak. Tidak ada ayat yang merujuk kepada Ismail. Lalu bagaimana mungkin ada nubuat bagi kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bible tak satu kata pun memuat nubuatan bagi kelahiran nabi lain selain kelahiran Yesus Kristus. Jadi bila ayat ini dipaksakan sebagai nubuatan bagi kelahiran junjungannya itu, beberapa hal menjadi permasalahan praduga pada diri ustadz tersebut diantaranya. 1. Ustadz ini mengakui kehadiran Bible, khususnya pasal Kejadian 22. 2. Dengan pengakuan ini, maka ustadz ini dengan sendirinya mengakui bahwa yang dipersembahkan sebagai kurban bakaran itu adalah Ishak, bukan Ismail. Karena nats ayat 18 tersebut walau tidak menyebutkan nama, namun siratan kandungan makna mengarah kepada Ishak sebagaimana nama itu disebut dalam ayat-ayat sebelumnya. 3. Tak percaya diri kepada junjungannya sebagai seorang nabi? Sebab, semua nabi karena memang sifatnya sebagai manusia biasa, tidak ada nubuatan untuk kelahirannya. Karenanya ia menjadi super sibuk mencari ayat-ayat Bible yang bisa dicomot, hingga seolah-olah ada nubuatan kelahiran junjungannya itu. 4. Auto pengakuan kepada dua kepercayaan sekaligus, yaitu mengakui ketuhanan versi Bible, kitab suci sekaligus ketuhanan menurut versi Al-Quran. Penganut politeisme. Pada akhirnya ustadz ini belum memahami bahwa tidak ada satu paragraf ayat pun dari kitab suci Kristen yang memiliki sifat multitafsir. Karena kitab suci adalah sumber sejarah yang tidak pernah melenceng.